Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Kevin dari Global, apa kabar? Luar biasa, minggu ini kembali lagi kita bertemu masih dalam ibadah online kita. Dan kita terus semangat melalui kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Haleluya. Mari bertemu tangan, sesuai dengan Allah kita ya. Allah kita indah.
pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur kita kepada-Nya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menikmati setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin, 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 amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar kepada firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita dan membawa kita kepada kebenaran. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Allah tidak pernah bisa gagal. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah Running Well, Finishing Strong. Mulai berlari dengan sangat baik dan akhiri dengan kekuatan sampai finish. Nats kita ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-8. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan pengalaman nyata dari Rasul Paulus. Dan ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ayat sering dipakai untuk ucapan mereka yang sedang di rumah duka. Mengakhiri pertandingan dengan baik waktu imannya masih setia sampai akhirnya. Dan ayat 8 ada janji Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh karena Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Yaitu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Joe Sehen adalah seorang dokter kardiologis yang sangat menyukai olahraga lari. Passionnya akan olahraga hari ini membuat ia menjadi seorang atlet dan penulis kolom olahraga. Awalnya ia melakukan lari sebagai suatu rutinitas olahraga yang biasa saja dan dilakukan di halaman belakang rumahnya. Pada usia 45 tahun, Josh mulai menambahkan jarak pada olahraga larinya, berawal dari halaman belakang rumah, mengitari komplek rumah, dan akhirnya menyusuri sisi sungai. Saat divonis kanker prostat pada usia 68 tahun, Josh telah mencapai jarak 1 mil atau sekitar 1,6 km dan menjadi orang pertama yang menyelesaikannya di bawah 5 menit bagi orang yang berusia 50 tahun. Bila kita membicarakan perlombaan, maka salah satu karakter yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasul Paulus. Saya dan saudara akan belajar bagaimana Paulus memberi sebuah contoh yang terbaik. Determinasi atau ketetapan hati yang ditunjukkan Paulus setelah dilawat Tuhan Yesus membuktikan kehidupan Paulus tidak sama lagi dengan kehidupan sebelumnya. Dulu namanya Saulus, tukang menangkap orang percaya, membakar rumah Tuhan, dan membawa orang-orang percaya ke penjara. Dengan tegas Paulus menunjukkan kehidupannya yang baru, ialah kehidupan yang memuliakan Kristus. Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan Kristus. Dan Paulus berkata dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan
dirinya untuk aku. Ada pujiannya berkata begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Dia memulai kehidupan yang baru, benar-benar baru. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara, suka nggak suka, mau nggak mau, setuju atau tidak, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Bahkan Ayub 7 ayat 1 berkata, hidup ini perjuangan, jika nggak mau berjuang ya jangan hidup. Hanya orang yang di kuburan yang nggak berjuang, selesai. Rest and peace. Selama hidup, berjuang. Mau kaya, miskin, jenderal, kopral, presiden sampai rakyat harus berjuang. Mengapa bayi lahir langsung menangis? Karena perjuangan dimulai. Bahkan kalau nggak nangis, dokternya akan tepuk pantatnya supaya nangis. Tanda kehidupan. Waktu bayi itu akhirnya menjadi tua dan meninggal dipanggil Tuhan, yang nangis bukan bayinya. Dia senyum di peti mati. Walaupun saya tidak ingin seperti itu. Saya inginnya rapture ke surga. Pujiannya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Hidup adalah suatu pertandingan, perjuangan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Josehan akhirnya meninggal di usia 71 tahun akibat kanker yang dideritanya. Tapi hasil yang dicapai adalah rekor lari di bawah usia 50 tahun. Beberapa buku bestseller yang berisi pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmah dan manfaat daripada Jos ini. Lebih luar biasa lagi karena Tuhan Yesus Kristus, Paulus tulisannya menjadi inspirasi jutaan bahkan miliaran orang yang membaca kitab Perjanjian Baru. Sepertiga dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di kisah Paulus kita telah melihat Paulus bukan hanya menulis, tetapi dia menceritakan kesaksian hidupnya. Paulus, kita bisa membaca bahwa Paulus pun menghadapi rintangan dan tantangan yang sama dengan kita, bahkan lebih. Karena Paulus adalah seorang manusia biasa yang juga berjuang. Bahkan dia berkata, kalau saya nyanyikan, walau tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa, kami teraniaya, walau tak sendiri. Jadi walaupun dihambat, dia merambat. Walaupun dijepit, dia melejit. Karena dia terus mau berjuang. Apapun yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan, kita harus memastikan bahwa kita pilih adalah nilai-nilai yang mengandung kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas. Paulus memberikan sebuah contoh yang bagus sekali kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku berlari dengan tujuan kekekalan, tujuan ilahi, untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Determinasi atau ketetapan hati hanya bisa dicapai seiring dengan pemahaman kita
dengan apa yang kita anggap kekal. Baik Josehan maupun Paulus telah mencapai hasil di mana kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan sendiri menginginkan banyak hal dalam kehidupan kita agar kita menjadi inspirasi, berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang katanya biasa-biasa saja atau mutunya di bawah standar. Bahkan Tuhan itu spesialis orang biasa dijadikan luar biasa. Karena Yesusnya adalah yang luar biasa. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai cawan, di mana Paulus menganggap serius kehidupannya sebagai bukti bahwa ia sangat memahami tujuan yang ingin dicapai. Paulus menasihatkan Timotius, kebetulan nama saya Timotius, untuk mendidik dirinya sebagai orang yang bermental prajurit, pasukan, atlet, olahragawan, dan juga petani. Ketika profesi yang dipercaya menunjukkan suatu determinasi yang tingkat tinggi, dan proses berharganya cukup tinggi, resikonya tidak main-main. Hidup memberi arti atau mati tanpa bukti. Tapi ingat, 3 karakter ini memberi kita sebuah inspirasi dan motivasi yang powerful. 3 karakter yang dipelajari dari kehidupan Paulus supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Yang pertama, bagaimana kita boleh running well dan finishing strong. 1, prajurit. Zaman Paulus hidup, prajurit Roma menjadi inspirasi buat Paulus dan kita semua hari ini. Prajuritnya gagah perkasa dan menjadi inspirasi waktu itu. Paulus menulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan hal soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Waktu saudara dan saya running well, supaya finishing strong, mari kita berjalan, memulai hari-hari kita ke depan, awal-awal tahun ini dengan mental sebagai prajurit. Nggak ada prajurit yang disuruh berangkat. Sebentar komandan, masih nggak mood. Nggak ada. Mood nggak mood, harus mood. Tembak, tembak. Serang, serang. Maju, maju. Selalu siap siaga. Selalu berdoa dan berjaga. Kapan saja, di mana saja, standby. Gregorio berjaga-jaga. Dan dia tidak memusingkan dengan kehidupannya sehari-hari. Egonya. Tetapi menyenangkan hati komandannya. Untuk ini saya mau bersaksi. Sewaktu saya tidak diizinkan oleh bapak saya untuk sekolah teologi, saya kerja di Departemen Keuangan. Anda perlu tahu kerja di keuangan itu, kalau pegawai negeri biasa pulang jam 1 atau jam 2, tapi kami pulang jam 4, kadang jam 5. Gajinya 2 kali lipat. Dan karir saya oke. Kalau saya teruskan lumayan. Tapi kalau saya kuliah lagi. Tetapi saya mendengar jelas suara. Ini hanya transit buat kamu membantu 3 adikmu. Jangan lupakan panggilanmu. Saya ingat lagu panggilan saya waktu saya pertama bertobat dan saya ikut camp. Lalu saya maju ke depan menerima altar call. Saya naikkan pujian ini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan, selalu manise. Biar
pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Saya berhenti pegawai negeri dengan baik-baik. Lalu saya sekolah teologi di Surabaya, ambil diploma 2 teologi. Kok ambil diploma 2? Ya, saya khawatir nanti kalau saya belum lulus, Yesus sudah datang. Diploma 2 aja lah sambil melayani. Yesus belum datang, saya ambil S1 dan seterusnya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lalu mencoba mengumpulkan harta, mengumpulkan simpanan, tabungan supaya dapat rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas. Enggak. Itu enggak kepikiran dan enggak direncanakan. Tapi semua itu disediakan. Bahkan saya bisa memberitakan Injil ke benua-benua, ke pulau-pulau, ke desa-desa. Bahkan melalui media ini saya menjadi berkat. Demikian juga saudara, pastikan Anda sebagai prajurit tidak memusingkan dengan hal-hal kehidupan pribadi. Prajurit pasti dibiayai oleh negara. Anda kalau prajurit kerajaan surga dibiayai oleh surga. Asal Anda tahu, sampai saya menikah saja, pemberkatan di Bukit Zaitun Yerusalem, ada yang ngatur tiketnya, ada yang ngatur hotelnya. Begitu menikah ada yang ngatur apartemennya, semuanya tersedia, powerful. Tapi itu tidak sebanding dengan sukacita yang saya dapatkan. Yang kedua, olahragawan. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa perbedaan dengan pelajaran olahraga di Indonesia dan di luar negeri? Ini setahu saya zaman dahulu. Semoga sekarang sudah berubah. Sewaktu saya masih SMP dan SMA, pelajaran olahraga Anda tahu, semua jenis olahraga kami diajari. Saya masih ingat, sub volley, saya diajari volley, diajari badminton, diajari tenis meja, sepak bola yang menyenangkan waktu itu, kasti, wah apa saja. Bola basket, waktu ujian melempar bola basket ke keranjang itu, kita latihan. Semua olahraga kami pelajari. Dan akhirnya nggak ada satupun yang hebat. Beda sama David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak kecil hanya belajar sepak bola. Mati hidup sepak bola. Jadi hebat karena sepak bola. Saya kok boleh lahir lagi, saya mau belajar, mungkin sepak bola cukup. Tapi sudah cukup saya jadi hamba Tuhan sekarang. Bayangkan mereka hanya main bola aja. Gajinya bisa 4, 5, 6 M per pekan. Wow, tapi teman saya mengingatkan, kalau kamu main bola kamu tidak bisa melayani seperti sekarang. Betul juga. Tapi saya ingatkan sama Anda bahwa olahragawan menjadi juara waktu bertanding menurut peraturan olahraga. Sepak bola ada offset. Sepak bola ada, mohon maaf, kartu kuning. Pertama, kartu kuning, kedua, kartu merah. Pastikan hari-hari ini Anda ikuti aturan. Jangan tidak tertib. Misalnya, kenapa Salomo jatuh? Dia ikuti aturan. Menambah istri, menambah gundik. Kenapa ada tokoh-tokoh di Alkitab jatuh? Terpleset, tidak ikuti aturan. Raja Saul datang ke peramal. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Selesai. Hari-hari ini ikuti aturan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dosa bahasa aslinya adalah hamartia, menyimpang. Bahasa Bataknya meleset. Kalau sering meleset akan kepleset dan jadi keset. Sebagai olahragawan ikuti aturan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah prajurit menyenangkan hati komandannya, olahragawan
mengikuti aturan, peraturan-peraturan pertandingannya. Yang ketiga, petani. Supaya Anda dan saya bisa running well dan finishing strong. Yang ketiga, mari bermental petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, melihat mendung tidak ya, melihat panas tidak ya, mendung mah tiap hari, panas mah tiap hari, hujan badai, dia bekerja dengan keras. Mengolah tanah, menanam benih, menyirami, menyiangi, memberikan pupuk, menumbuhkan, dan panen. Hari-hari ini Anda jangan hanya menunggu berkat. Hanya berdoa dan menanti. Kerjakan bagianmu. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan menyerahkan roti dan ikannya. Walaupun dia gambling, kalau nggak ada mukjizat dia nggak makan juga hari itu. Tapi dia percaya kepada siapa dia menyerahkan dirinya. Musa tidak punya apa-apa. Hanya punya tongkat, tongkatnya diserahkan. Hari-hari ini, apa yang Anda bersaudara, berikan sama Tuhan. Miliki mental prajurit, olahragawan petani, yang terus berjuang. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari-hari ini, yuk running well supaya Anda bisa finishing strong. Jangan berkata begini, Pak, percuma yang lalu saya gagal. Enggak. Yang lalu boleh gagal. Tokoh Alkitab banyak yang gagal, yang lalu. Tapi akan maju ke depan dan berhasil. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus memberikan sebuah aplikasi penerapan yang sangat-sangat sederhana. Dan juga memberkati saya. Sejujurnya saya waktu baptis, saya pengen namanya Paulus. Tapi saya rasa terlalu berat, saya ikut muridnya aja Timotius di bawahnya. Yang dikasih Allah. 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku. Saya punya pengalaman yang menarik. Waktu saya sekolah Alkitab, itu berarti tahun 1989. Itu saya tiap pagi bangun jam 3:30, ikut doa fajar jam 4 pagi. Tiap hari. Selama kurang lebih 4 tahun selama saya kuliah. Begitu saya sudah selesai, saya menjadi ketua departemen misi, keliling kota, keliling pulau. Saya nggak serajin seperti itu. Tapi di era pandemi ini, tiba-tiba saya tergerak untuk ikut doa fajar di jaringan doa regional. Saya ikut tiap pagi jam 5. Jujur nggak mudah, tapi tiba-tiba body clock saya itu menyesuaikan dan saya terbiasa bangun jam 4:30. Waktu saya diizinkan Tuhan membuka akademi akhir zaman, lalu kami digerakkan untuk membuat penyembahan fajar. Dan kami buat jam 4 pagi, bukan rencananya seminggu 3 kali, sekarang tiap hari. Dan kira-kira setiap pagi ada 100 murid dari seluruh aliran gereja, aliran sinode.
Dan apa terjadi? Saya menyesuaikan diri dengan latihan. Supaya saya bangun, saya pasang alarm 2 dengan handphone saya. Saya coba setel jam 3:30, jam 3. Anda tahu, alarm belum bunyi, saya sudah bangun duluan. Karena melatih tubuh. Memang akhirnya saya jam 10 malam udah ngantuk dan harus tidur. Tetapi sehat, kuat. Melatih tubuhku. Anda juga melatih tubuh Anda bisa. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Lihat, pebasket Jordan itu mencoba melempar tiap hari 500. Michael Jordan melempar sehari 500 ke keranjang. Sampai dia menguasai diri. Pemain bola menendang penalti, latihan. Hari-hari ini Anda melatih tubuhmu. Supaya apa? Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, kata Paulus, kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu namanya hamba Tuhan calo. Seperti calo yang ada di terminal Jakarta misalnya. Bandung, 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 Jogja, 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 Surabaya, Surabaya. Orang pada berangkat, calonya tetap di terminal. Jangan sampai Anda dan saya, surga, surga, surga. Semua masuk surga, kita ada di terminal. Latih dirimu, kuasai seluruhnya. Mari kita buka tangan, kita bersyukur untuk running well, finishing strong. Kita bisa upgrade diri, melatih diri, supaya kita menjadi prajurit, olahragawan, petani yang terus melatih dirinya, menguasainya dalam segala hal. Mari kita berdoa, ampuni kalau kami terkadang belum melatih diri. Dan kami bukan prajurit, olahragawan, dan petani yang melatih diri. Ampuni. Dari ini belum terlambat kami memilih untuk melatih diri menjadi prajurit, olahragawan, petani yang menguasai diri. Sehingga kami setelah memberitakan Injil jangan sampai ditolak. Tapi kami dan seisi rumah kami diselamatkan rapture. Sebelum rapture kami menyelesaikan amanat agung menjadi murid dan mempelai Tuhan. Bapak Ibu yang sedang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan. Bapak Ibu yang sebagai anak terhilang bertobat dan kembali ke Bapa. Bapa surgawi. Tuhan akan memberikan engkau jubah yang baru, sepatu yang baru, dan hidup yang baru. Cincin yang baru. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima keselamatan, juga bonus kesembuhan dan pemulihan. Engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus. Amin. Mengenal Tuhan dengan benar adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan terus-menerus. Di dalam Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan
menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan jaminan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Bukan jaminan kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Dan bukan jaminan kalau kita sudah menjadi donatur dari sebuah gereja. Dan bukan jaminan kalau kita sudah melayani Tuhan di dalam pelayanan yang utama dari Tuhan, yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan adalah kasih setia. Kasih setia berbicara adalah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, segenap jiwa. Dan kita setia melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.